Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Hadi Bahtiar. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 yang akan menjelaskan beberapa poin terkait pelayanan prima. Yang pertama, pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan prima atau service excellent terdiri dari 6 unsur pokok, antara lain: yang pertama, kemampuan; yang kedua, sikap; yang ketiga, penampilan; yang keempat, perhatian; yang kelima, tindakan; yang keenam, tanggung jawab. Poin yang kedua yaitu standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Standar pelayanan yang mengandung baku mutu pelayanan. Pengertian mutu menurut Goes dan Davis merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Yang ketiga yaitu karakteristik pelayanan prima. Yang pertama, efektif; yang kedua, efisien; yang ketiga, sederhana; yang keempat, kejelasan dan kepastian; yang kelima, keterbukaan; yang keenam, ketepatan waktu; yang ketujuh, responsif; dan yang kedelapan, adaptif. Poin yang keempat yaitu prinsip-prinsip pelayanan prima. Adapun prinsip pelayanan prima berdasarkan prinsip yang berhubungan dengan sikap atau attitude yang baik dan benar, memberikan perhatian penuh, tindakan yang cepat dan tepat. Berdasarkan konsep sikap atau attitude, prinsip pelayanan prima diantaranya yaitu: yang pertama, melayani pelanggan dengan berpenampilan rapi dan sopan; yang kedua, berpikir positif dalam melayani pelanggan; yang ketiga, bersikap menghargai dalam melayani pelanggan. Berdasarkan konsep perhatian atau attention, prinsip pelayanan prima meliputi: yang pertama, memahami dan mendengarkan kebutuhan dari pelanggan; yang kedua, selalu memperhatikan dan menghargai sikap pelanggan; yang ketiga, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Prinsip pelayanan prima berdasarkan tindakan atau action meliputi: yang pertama, mencatat setiap keluhan dan pesan yang diinginkan pelanggan; yang kedua, dapat menjelaskan dan menyimpulkan kebutuhan pelanggan; yang ketiga, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Poin yang kelima yaitu proses pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan suatu proses tersebut yang nanti akan menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan kemudian diberikan kepada pelanggan. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, core service. Core service adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sebagai produk utamanya. Misalnya perusahaan penerbangan yang mana menawarkan penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua yaitu facilitating service. Facilitating service adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada pelanggan. Misalnya pelayanan check-in dalam penerbangan. Facilitating service merupakan pelayanan tambahan yang wajib. Yang ketiga yaitu sporting service. Sporting service adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan atau membedakan dengan pelayanan passing, misalnya restoran di suatu hotel. Poin yang keenam yaitu tujuan dan manfaat pelayanan prima. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan prima dalam sektor publik didasarkan pada aksioma bahwa pelayanan adalah pemberdayaan. Pelayanan pada sektor bisnis berorientasi pada profit, sedangkan pelayanan prima pada sektor publik bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau terbaik. Pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan pengembangan penyusunan standar pelayanan. Penyedia pelayanan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan akan memiliki acuan tentang bentuk, alasan, waktu, tempat, dan proses pelayanan yang seharusnya. Baik, saya pemateri 2 akan
Menjelaskan peran pelayanan prima dalam kepuasan nasabah. Pelayanan prima memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan nasabah dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama itu pemilihan debitur yang tepat. Melakukan analisis yang cermat terhadap profil dan kapasitas pembayaran calon debitur untuk memastikan kemampuannya dalam membayar kembali pinjaman. Lalu yang kedua, diversifikasi portofolio. Menyebarkan risiko dengan mendiversifikasi portfolio pembiayaan, baik berdasarkan sektor industri maupun jenis pembiayaan. Lalu yang ketiga itu pemantauan yang ketat. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap proyek-proyek atau bisnis yang mendapat pembiayaan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Lalu yang keempat, penggunaan jaminan. Meminta jaminan atau anggunan yang sesuai sebagai perlindungan dalam hal terjadi kegagalan pembayaran. Yang kelima, pengelolaan risiko syariah. Memastikan semua transaksi dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah untuk menghindari risiko reputasi dan hukum. Yang keenam, edukasi dan pelatihan. Melakukan edukasi kepada staf tentang pengelolaan risiko termasuk pemahaman yang baik tentang prinsip syariah dan praktik terbaik dalam industri. Yang ketujuh, reservasi dana. Memiliki cadangan dana yang cukup sebagai buffer untuk mengatasi kemungkinan kerugian atau kegagalan. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang pengaruh layanan prima pada perbankan syariah. Layanan prima pada perbankan syariah memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan reputasi perbankan syariah. Dalam konteks perbankan syariah, layanan prima berfokus pada memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah dengan memperhatikan kebersihan dan kerapihan ruang kerja, serta memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah. Dalam perbankan syariah, pelayanan prima tidak hanya berfokus pada memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah, tetapi juga berfokus pada memenuhi syarat-syarat hukum syariah. Perbankan syariah harus menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam hal ini, perbankan syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan tidak mengenal yang namanya bunga atau riba. Perbankan syariah harus mengembangkan strategi pelayanan prima yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperhatikan kebersihan dan kerapihan ruang kerja untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan loyalitas mereka terhadap perbankan syariah.